Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat beribadah bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan bersaat teduh sejenak. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan menyiapkan hati kita. Amin. Panggilan berbakti yang diambil dari Mazmur 105 ayat 2 sampai dengan 3. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Saya percaya kita semua selalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Namun ada kalanya, ada saatnya, mungkin kita nggak mengerti yang tidak mengenakan kita terjadi dalam hidup kita. Namun satu hal yang kita mau yakini dan kita mau percaya, bahwa janji Tuhan akan memberi segala rancangan-rancangan yang terbaik, bukan rancangan yang membawa kecelakaan, yang membawa hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita. Dan biarlah kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau pujikan dengan penyembahan kita. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat Tuhan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Dengan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami dapat beribadah bersama-sama. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami menikmati kuasa Tuhan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini tema yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita yaitu teladan orang muda. Dan salah satu teladan yang harus kita contoh buat orang-orang muda yaitu semangatnya yang menyala-nyala. Dan biarlah kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. Kita pujikan Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Grace. Pagi ini firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12.
Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya akan mengulanginya sekali lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Panggilan persembahan diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin memberi persembahan kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini Tuhan dapat memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami ingin memberi Tuhan, bukan karena kami diberkati, tetapi kami ingin memberi karena Tuhan sudah sangat-sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, pujian yang akan kita nyanyikan, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan beri kesempatan untuk kita semua boleh beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah. Minggu ini adalah minggu kedua bulan Oktober. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai belajar dari Timotius. Apa yang akan kita pelajari dari Timotius pagi hari ini? Kita akan belajar dari Timotius mengenai teladan. Teladan orang muda, itu menjadi tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
ungkapan jadilah teladan biasanya ditujukan kepada orang tua, ya, kepada orang yang sudah tua, kepada guru, pendidik, ya, para rohaniawan, para pemimpin masyarakat, ya. Kenapa? Karena mereka dianggap orang yang telah belajar dari pengalaman yang lebih panjang, ya. Atau mungkin mereka karena punya pendidikan yang lebih tinggi sehingga dikatakan harus jadi teladan. Orang-orang menaruh harapan yang kuat, ya, bahwa para orang tua, para pendidik, para rohaniawan, para pemimpin harus memberikan keteladanan, harus ucapan dan perilakunya sesuai, ya. Karena tanpa keteladanan yang nyata, maka kehidupan orang tua, kehidupan guru, rohaniawan, bahkan pemimpin-pemimpin di masyarakat tanpa keteladanan akan menjadi batu sandungan. Namun sangat menarik di perikop yang tadi dibacakan 1 Timotius pasal 4, ya, khususnya di ayat 12, di situ dijelaskan bahwa keteladanan juga wajib dimiliki oleh orang-orang muda. Siapa di sini yang masih muda? Hari ini Tuhan ingatkan kita untuk sungguh-sungguh menjadi teladan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar teladan orang muda. Seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih amat sangat muda. Dia berkata di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, saya bacakan kembali. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius karena Paulus sangat mengasihi Timotius sebagai anak rohaninya. Paulus tidak mau kalau Timotius dipandang rendah. Paulus tidak mau kalau Timotius dianggap remeh. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu Paulus berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jangan sampai seorang pun menganggap engkau remeh. Ya, semua kita juga ingin dihargai. Ya, semua kita ingin dihargai. Semua kita nggak ada yang mau diremehkan. Namun Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, tidak semua orang tahu caranya bagaimana ia akan dihargai. Ya, oleh sebab itu saya beri contoh. Pada umumnya ya, orang-orang muda cenderung ingin dihargai, ya, cenderung ingin diakui. Namun kebanyakan orang muda tidak pernah mau, ya, kebanyakan, ya, tidak semua memang, kebanyakan orang muda tidak pernah mau menunjukkan sikap atau sifat yang memang layak untuk dihargai. Sifat yang dewasa, sikap yang dewasa. Ya, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda, perhatikan ini, di dunia saja orang menilai harga suatu barang itu dari kualitas barang tersebut. Jika kualitasnya tinggi, pasti dihargai tinggi juga. Demikian kita sebagai orang muda. Ya, jika kita ingin dihargai, tunjukkanlah bahwa memang kamu atau kalian pantas untuk dihargai. Baik lewat sikap, perkataan, tunjukkan bahwa sekalipun kita muda, ya, sekalipun kalian masih muda, kalian pantas untuk dihargai. Karena apa? Karena memiliki keteladanan hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang kasih Tuhan. Pagi ini kita akan belajar apa yang Alkitab sampaikan mengenai keteladanan. Yang pertama saya pelajari bahwa Tuhan mau untuk setiap kita menjadi teladan. Saya ulang, Tuhan mau setiap kita tanpa terkecuali, termasuk orang muda, termasuk anak-anak muda, kita harus menjadi teladan. Apa itu teladan, Pak Pendeta? Teladan adalah sifat atau sikap yang baik, yang patut ditiru, yang patut menjadi contoh. Dan Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, menjadi teladan adalah perintah. Sekali lagi saya ulang, menjadi teladan adalah perintah. Tuhan mau untuk kita menjadi teladan. Perhatikan kata jadilah teladan. Ini ditulis dalam bentuk perintah, ya. Jadilah teladan. Kata memakai bentuk kata kerja. Artinya mau tidak mau
Kita harus jadi teladan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kapan Pak Pendeta kita harus jadi teladan? Sekarang. Ya, karena Tuhan nggak mau kita menunggu waktu yang baik. Nunggu mood. Kalau mood saya baik, saya mau jadi teladan Pak Pendeta. Kalau situasinya mendukung, saya mau jadi teladan. Tapi benar adalah kita harus menjadi teladan dimanapun dan kapanpun waktunya. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, orang-orang muda harus jadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan. Minimal ada 5 aspek yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menjadi teladan. Ya, perhatikan, dikatakan di ayat 12, dikatakan jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Memang ini ditunjukkan kepada Timotius yang masih muda. Tetapi saya percaya Tuhan menghendaki untuk semua kita orang percaya menjadi teladan dalam perkataan. Dalam perkataan, apakah selama ini perkataan kita sudah menjadi teladan? Apakah perkataan yang selama ini kita keluarkan bukan perkataan yang kotor, bukan perkataan yang sembarangan, bukan perkataan yang kasar, tetapi perkataan yang membangun? Ya, kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Apakah perkataan kita ketika orang mendengarnya, orang beroleh kasih karunia dari Tuhan? Mari Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasih Tuhan, jaga perkataan kita supaya sungguh jadi teladan. Selanjutnya Tuhan berkata, jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Itu artinya apakah orang lain melihat Kristus sungguh hidup dalam hidup kita. Sehingga ketika orang melihat tingkah laku kita, oh sungguh ia seorang muda yang sungguh mengasihi Tuhan. Berbeda dengan orang-orang dunia, orang-orang muda di sekitarnya. Dia sungguh mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya kita harus jadi teladan dalam kasih. Apakah kasih selama ini hanya di mulut saja? Atau sungguh sudah menjadi nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mari Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik muda, jadilah teladan dalam kasih. Dan selanjutnya dikatakan, jadilah teladan dalam kesetiaan. Nah, ini penting sekali untuk senantiasa kita ingat. Setia dalam melayani Tuhan. Setia di dalam beribadah. Anak-anak muda, walaupun saat ini masih online, kita terus belajar untuk setia. Karena Tuhan mau dalam kesetiaan, Tuhan mau untuk kita juga jadi teladan. Amin. Dan yang terakhir, bagaimana Tuhan menghendaki kita sebagai orang muda menjaga kesucian. Menjadi teladan dalam kesucian. Saya akui sebagai orang muda, ini godaannya besar sekali. Orang muda punya nafsu yang luar biasa. Tetapi sebagai orang muda, anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk sungguh-sungguh menjaga kesucian hidup kita. Cara berpacaran kita harus beda dengan cara berpacaran orang dunia. Kita harus belajar untuk sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Itu yang Tuhan kehendaki karena Tuhan mau untuk setiap kita menjadi teladan. Ini adalah perintah. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan mengenai keteladanan? Yang saya pelajari yang kedua adalah orang muda mampu menjadi teladan. Saya ulang sekali lagi, orang muda mampu menjadi teladan. Siapa di sini yang masih muda? Tuhan ingatkan pagi hari ini, kalian mampu menjadi teladan. Kalau selama ini kita punya konsep harus para senior lah yang menjadi teladan, orang tua lah yang menjadi teladan, pendidik, rohaniawan, pemimpin yang harus jadi teladan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa sebagai anak Tuhan kita harus menjadi teladan. Pak Pendeta, apakah realistis? Apakah mungkin sebagai orang muda kami dipanggil menjadi teladan? Bukankah kami sebagai orang muda, kami seringkali jatuh bangun, harus belajar dari perjuangan yang panjang. Tapi apakah kami sebagai anak muda bisa jadi teladan? Jawabannya pada pagi hari ini, kita mampu menjadi teladan. Ketika Tuhan memberi perintah untuk menjadi teladan, Tuhan tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya. Dan saya mau sampaikan kepada kita pagi ini, pada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak muda,
bahwa adalah mungkin untuk kita menjadi teladan. Kenapa? Karena keteladanan adalah karya dari Roh Kudus dalam diri kita setiap orang percaya. Asal kita mau terbuka, asal kita mau dipimpin oleh Tuhan, asal kita mau diubahkan oleh Tuhan, kita mampu hidup menjadi teladan. Keteladanan bukanlah karena usia kita yang bertambah. Usia yang bertambah tidak menjamin seseorang menjadi dewasa dalam kerohaniannya. Usia yang bertambah tidak menjamin seseorang punya teladan hidup yang baik. Tetapi saya mau sampaikan, Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Roh Kudus yang kita berikan tempat dalam hidup kita. Itulah yang mengubah hidup kita. Keteladanan hidup adalah buah kedewasaan rohani. Ya, dan sekali lagi saya katakan, kedewasaan rohani seseorang tidak bergantung sama faktor usianya. Tidak bergantung dengan berapa lama ia menjadi Kristen. Sebab ada banyak fakta di mana orang yang sudah bertahun-tahun menjadi Kristen tetap tidak menjadi teladan. Tidak menjadi dewasa dalam kerohaniannya. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kita. Kita sebagai orang muda, kita mampu menjadi teladan ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita pelajari mengenai keteladanan? Yang saya pelajari dan saya mau sampaikan kepada kita pagi ini, bahwa keteladanan memiliki kuasa yang besar. Saya ulang, keteladanan memiliki kuasa yang besar, punya dampak yang besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat fakta bahwa sebenarnya Timotius akan sulit sekali untuk dia berhasil dalam tugas pelayanannya. Kenapa? Yang pertama, dia masih sangat muda. Yang kedua, dia belum banyak pengalaman untuk memimpin sebuah jemaat. Belum lagi dia punya fisik, ya, punya kesehatan yang terganggu. Alkitab berkata seringkali kesehatannya terganggu. Belum lagi dia bukan bersama dengan Paulus. Paulus hanya membimbingnya dari jauh. Paulus sedang ada dalam penjara. Banyak hal, banyak faktor yang membuat seharusnya Timotius tidak berhasil. Tetapi apa yang membuat Timotius berhasil dalam pelayanannya? Karena dia hidup dalam keteladanan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau katakan bahwa keteladanan memiliki kuasa yang besar dalam hidup kita. Mari kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh menjadi teladan dalam hidup kita. Menjadi orang percaya memang sesungguhnya ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Memang Tuhan menghendaki kita harus punya keteladanan hidup. Karena kekuatan keteladanan ini melebihi kekuatan dari kata-kata. Ya, perkataan kita belum tentu dilakukan oleh orang yang mendengarnya. Tetapi keteladanan hidup kerap kali akan menjadi contoh, akan dicontoh oleh orang yang melihat. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, itu nggak salah. Kenapa Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang percaya. Jika Timotius menunjukkan keteladanan hidup, maka secara tidak langsung ia akan membungkam keraguan jemaat di Efesus yang memandang rendah dia karena ia muda. Ya, Paulus mau sampaikan hal itu. Kalau kamu jadi teladan, kamu akan membungkam keraguan jemaat. Ya, jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, keteladanan memiliki pengaruh yang besar. Keteladanan mendatangkan kewibawaan. Kewibawaan bukan semata-mata karena memiliki gelar atau memiliki pendidikan yang tinggi. Ada banyak orang yang memiliki gelar yang tinggi, tetapi hidup tidak menjadi teladan. Sehingga apa yang terjadi? Nggak punya pengaruh apa-apa. Justru menjadi batu sandungan. Itu artinya Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Kewibawaan, kehidupan yang tidak dipandang rendah, ya, kehidupan yang memberi dampak, itu akan datang ketika kita hidup dalam keteladanan. Anak-anak muda, kalau mau hidupmu memberi dampak, pagi hari ini Tuhan bilang, hiduplah dalam keteladanan. Hiduplah memiliki teladan hidup yang baik. Karena dalam keteladanan ada kuasa yang besar. Mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, mari jadilah teladan. Supaya apa? Supaya lewat hidup kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, mari jadilah teladan. Karena anak muda mampu
jadi teladan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, melalui kehidupan Timotius kami boleh belajar bahwa kami sebagai pemuda, kami mau dipanggil Tuhan untuk menjadi teladan. Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh sebagai orang percaya, kami menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kesetiaan kami, dalam kesucian hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami. Dan kami boleh belajar pagi hari ini Tuhan, bahwa di dalam keteladanan ada kuasa yang besar. Kami mampu menjadi teladan ketika kami membiarkan Roh-Mu memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau menolong setiap anak muda di gereja kami, agar kami boleh menjadi teladan lewat hidup kami. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa ya Bapa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Mari jadilah anak muda yang melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita memiliki hati seperti hamba yang mau taat akan firman Tuhan. Dan kita mau meresponinya dengan pujian, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ibadah kita sudah selesai, dan biarlah kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.